طرفي له صفوف طرفي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya habibi ya syafi'i ya rasul Allah bi ummi wa abi fadaytuka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya Muhammad atayta bis salam wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad بديها جال بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Tapi aku minta kepadamu wahai Abu Hurairah, jika kamu ingin makan kurma dari karung ini, maka cukup kau masukkan tanganmu ke dalam, ambil kurmanya makan. Nanti kamu lapar, masukkan lagi ke dalam tanganmu, ambil kurmanya makan. Jangan pernah sekali-kali kamu membalik karung ini wahai Abu Hurairah. Nah, terus yang napa mau corotan ini napa di napa? Disok, oke. Ojo disok, jangan dituntang, jangan dibalik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan dibalik. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku dapat karung itu dari Nabi Muhammad, aku dan keluargaku tidak pernah lapar sama sekali. Sehingga karung ini kalau bisa dibilang sekarang itu kantong ajaib. Nggih. Kantong ajaib. Kira-kira lek awake dhewe nggak ada karung ajaib ngoten seneng mboten kira-kira? Seneng. Seneng dadi durakan beras. Nggih mboten? Beras rata entek kari nyiduk. Nggih mboten? Entek nyiduk. Sampai akhirnya suatu hari karung itu menjadi terkenal para hadirin, dan ada orang yang iseng, orang yang jahil mencuri karung itu dari Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, tidak ada dalam kehidupanku kesedihan yang besar kecuali dalam dua kejadian, yaitu ketika Nabi Muhammad wafat dan ketika karung ajaib dari Nabi itu hilang. Karena semenjak itu hidupku kembali seperti dulu lagi, sering merasakan lapar, susah cari makan. Aja Pak lihat bagaimana hal itu bisa terjadi kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat semuanya, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekarang para hadirin, kenapa kita hadir di acara Isra Mi'raj ini? Untuk melatih hati agar bisa mencintai Nabi. Kalau sudah cinta sama Nabi, insya Allah akan tumbuh cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita, dan disitulah nanti hajat kita akan dikabulkan oleh Allah semuanya. Maka dekati zat yang memberikanmu masalah, karena sungguhnya beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan solusi. Satu-satunya zat yang bisa memberikan solusi kepada kita hanya Allah. Manusia itu hanya perantara, para hadirin. Bos kita, atasan kita hanya perantara. Hakikatnya yang ngasih pertolongan kepada kita Allah. Kenapa harus melewati perantara? Karena kita bukan wali Allah. Kalau ada orang ngampel minta sama Allah, ya Allah, saya kepingin kerja jadi jadi pemilik truk yang banyak ya Allah. Karena ini saya tinggal dekat Sungai Berantas, akeh pasir ya Rob. Tapi kalau mboten gadah truk, jenengan pagi kalau truk sing ageng ya Rob, fuso, nggih. Terus tiba-tiba fuso jatuh dari langit, nggih. Kira-kira berapa? Hancur romane, nggih napa? Hancur ya, kita kegencet mati, naudzubillah, nggih. Nah, sehingga cara Allah memberikan daripada apa yang kita minta dengan cara disebarkan oleh Allah kepada manusia-manusia sebagai perantara untuk kita. Sebaliknya kita pun bukan hal yang mustahil kita menjadi perantara rezekinya orang lain. Makanya kata para ulama, jangan pernah merasa memiliki dengan apa yang ada di tanganmu. Ingat, kita hidup di dunia ini para hadirin hanya sementara. Ibarat kata para ulama, kita ini hidup seperti tamu. Seperti tamu. Yang namanya tamu itu sebentar. Seperti saya di sini ceramah sebentar, tidak mungkin saya ceramah 12 jam, tidak mungkin. Paling ya 1 jam itu sudah paling mentok, suara sudah tidak kuat. Setelah selesai ceramah ya saya pulang, tidak mungkin saya nginep di sini seminggu. Kira-kira? Berarti saya di sini tamu. Saya di Masjid Al-Manar ini saya sebagai tamu. Panjenengan yang hadir pun juga sebagai tamu. Hanya hitungan jam kemudian kita tinggalkan tempat ini. Begitulah kita hidup di dunia, sesaat para hadirin, sebentar. Apalagi kita yang dipilih sama Allah hidup di akhir zaman. Nabi katakan dalam hadisnya, nanti umatku di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, mereka akan hidup dengan waktu 1 tahun seperti 1 bulan, kata Nabi. 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti daun kering yang dibakar oleh api. Kira-kira sudah kita rasakan belum? Sering kita ngomong, perasaan baru kemarin masuk Rajab lah kok wis tanggal 2 Sa'ban, gitu. Ini kita di awal Sa'ban dan tidak nyangka tiba-tiba sudah masuk awal Ramadan. Nanti kalau sudah Ramadan kita sering ngomong sama tetangga, sama teman, perasaan baru kemarin mulai puasa lah kok wis takbiran. Terus seperti itu hidup kita. Tapi kita tidak terasa kalau waktu kita ini singkat sekali. Dan di antara yang menjadikan sebab waktu ini menjadi singkat dan tidak terasa para hadirin, karena Allah sudah cabut keberkahan dari umat yang hidup di akhir ini. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita tidak sama seperti yang Allah berikan kepada mereka yang hidup di masa lalu. Waktu mereka dengan waktu pulau panjenengan sami 24 jam, tapi berkahnya yang berbeda. Buktinya apa para hadirin? Kalau waktu kaula panjenengan dengan waktu mereka para wali-wali, mereka para salaf kita, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, waktu mereka dengan waktu kita berbeda. Di antara buktinya, mereka bisa beribadah banyak dalam waktu yang singkat, sedangkan kita tidak bisa beribadah yang banyak dalam waktu yang singkat. Sering kami sampaikan kisah seorang perempuan yang solehah, namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Pernah dengar nih? Nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu para hadirin, setiap hari ibu-ibu menghatamkan Al-Quran 4 kali. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu setiap hari menghatamkan Al-Quran 4 kali. Ibu-ibu orang ngampel ini setiap hari hatam berapa kali? Mungkin 1 tahun atau hatam belum, atau mungkin ada yang setiap sampai seumur hidupnya tidak pernah hatamkan Quran sama sekali. Ini setiap hari 4 kali. Kabar hebatnya Sayyidah Rabi'ah menghatamkan Al-Quran setiap hari 4 kali terdengar oleh Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau adalah datuknya para habaib yang marganya As-Segaf. Saya, Habib Syekh Solo, Habib Syekh AA, semua habaib
yang ada dimanapun yang bermarga Assegaf, yang di belakangnya ada nama Assegafnya, semuanya sambung kepada Hayy Abdurrahman bin Muhammad Assegaf. Beliau datuknya para habaib yang marganya Assegaf. Beliau, para hadirin, dengar Sayyidah Rabi'ah bisa baca Al-Quran sehari 4 kali hataman. Beliau katakan kepada diri beliau sendiri, Rabi'ah itu perempuan, saya laki-laki, masa laki-laki kalah sama perempuan? Kemudian apa beliau lakukan? Beliau hatamkan Al-Quran di siang hari 4 kali, malam hari 4 kali. Bayangkan, sehari 8 kali para hadirin hatam Quran. Mungkin kalau kita pikirkan menurut akal kita saat ini, bagaimana bacanya itu? Sedangkan kita ini kalau punya hajatan, mau ada acara pendak pertama, pendak kedua, orang tua kita, leluhur-leluhur kita undang ustadz-ustadz yang hafal Quran. Kita undang santri-santri untuk menghatamkan Al-Quran di rumah kita. Kenapa? Mulai dari pagi, mereka berempat, berlima, mereka baca Al-Quran bareng-bareng para hadirin, hatamnya sore hari. Berapa kali hataman? 1 kali hataman. Loh, ini baca sendirian 8 kali hataman ini gimana? Gimana caranya? Karena waktunya waktu mereka Allah berkahi. Contoh lagi, Sayyidina Ali As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah cicitnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang namanya Ali Zainal Abidin atau Zainal Abidin, itu mengikuti namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali memiliki 2 julukan yang paling masyhur, yang paling dikenal, yaitu yang pertama Zainal Abidin, yang artinya orang yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, beliau juga dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Orang yang banyak sujud. Dalam bahasa Arab niku para hadirin ke, kalau ada orang yang menunjukkan sifat banyak itu menggunakan wazan fa'al. Contoh, orang yang tidur itu bahasa Arabnya naimun. Orang tidur itu bahasa Arabnya naimun. Tapi lek kakean turu bahasa Arabnya nawamun. Neng dinding itu turu terus nggih. Ning omah turu, ning majelis turu, nggih, ning warung kopi nggih keturon, nggih. Semana-mana tidur. Bahasa Arabnya nawam. Nawam, orang yang minum. Orang minum bahasa Arabnya syaribun. Syaribun. Kalau orang yang kebanyakan minumnya bahasa Arabnya syarabun. Nah, ini beliau dijuluki Sajjad, yang aslinya sajidun. Orang yang sujud itu bahasa Arabnya sajidun. Orang yang banyak sujud bahasa Arabnya sajadun. Sehingga Sayyidina Ali disebut dengan As-Sajjad karena banyaknya sujud beliau. Sering sholat para hadirin. Berapa kali beliau sholat para hadirin? Selain daripada sholat sunnah yang datu wakat wa datu sabab, ada sholat sunnah itu yang karena waktu. Contoh apa? Duha. Sholat duha itu dikerjakan malam atau pagi? Pagi. Ojo yang ngapel sholat duha bengi. Keliru, sesat juga berarti ke. Sholat witir sholat malam, kerjakannya di waktu malam, jangan witir habis duha, jangan kebalik. Nah, selain daripada sholat yang punya waktu ini, beliau sholat para hadirin sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu kalau saya artikan kepada para santri dan jamaah itu supaya lebih mudah dipahami, sholat sunnah sing boten enten embel-embeli. Kalau sholat yang pakai embel-embel itu usolli sunnatat duha, berarti sholat sunnah duha. Usolli sunnatal witir, berarti sholat sunnah witir. Usolli sunnatat tahajud, berarti sholat sunnah tahajud. Kalau sholat sunnah mutlak tidak ada embel-embelnya di belakangnya. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnahnya mutlak Sayyidina Ali As-Sajjad setiap hari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kalau mau sholat wudhunya 1 jam, Sayyidina Ali, wudhunya 1 jam. Awak dewe kadang wudhunya 1 jam, karena dek jeding mbek nyanyi, nek album orang tek kira waktu jeding, kira apa? Ini Sayyidina Ali As-Sajjad sholat wudhunya 1 jam. Ditanya sama keluarganya, ya Ali, kenapa lama sekali kamu wudhu? Apa kata beliau? Apakah kalian tidak sadar kepada siapa kita akan menghadap sebentar lagi?
kepada zat yang menciptakan kita. Kemudian kok kita wudhunya asal-asalan, sehingga aku wudhu kepingin sempurna wudhunya. Saking sempurnanya para hadirin sampai wudhunya 1 jam. Mungkin kita akan bertanya-tanya, emang cara wudhunya seperti apa, Beb? Kok bisa sampai 1 jam itu? Nah, karena kita kadang para hadirin tidak mau belajar. Di dalam wudhu itu sunnah begitu banyak para hadirin. Dan ini pernah menjadi satu ujian untuk kita di pondok pesantren. Kita kedatangan pengarang kitab fikih yang terkenal dan digunakan di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya kitab fikih Takriratus Sadidah. Beliau yang ngarang datang ke Indonesia dari Madinah Al Munawwarah. Para hadirin sempat tinggal di pondok kami beberapa bulan. Kemudian beliau setelah panjangnya beliau memberikan nasihat, memberikan ilmu fikihnya kepada kita para santri berhari-hari, berminggu-minggu. Beliau kasih kita ujian. Ayo semua para santri tulis, kata beliau, sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu. Semua santri diwajibkan untuk nulis. Dan beliau katakan, dan saya pun juga akan menulis daripada sunnah-sunnah dalam wudhu. Saya berikan ujian kepada kalian, saya pun juga akan ngerjakan, kata beliau. Akhirnya para hadirin, saya mondok dulu. Ketika mungkin posisi beliau ada di pondok pesantren itu, santrinya kira-kira ada 3-4 ribuan santri. Di antara semua dan ribuan para santri ini, yang paling banyak mencatat ada 700 lebih sunnah dalam sekali wudhu. Ada 700 lebih sunnah dalam sekali wudhu. Dan itu yang paling terbanyak. Catatan para santri paling terbanyak 700 sunnah diberikan kepada beliau. Pengarang kitab ini, beliau katakan, saya mengumpulkan lebih daripada ini. Karena beliau alim, kita masih santri. Beliau sangat alim. Apa kata beliau? Saya berapa hari ini menulis sunnah-sunnah di dalam sekali wudhu. Ada 1000 sunnah dalam sekali wudhu. Coba bayangkan. Sehingga pantas Sayyidina Ali As-Sajjad wudhunya sampai 1 jam. Lek awak itu wudhu kita mung sing wajib tok. Gini apa? Ini sering saya sampaikan. Kadang saya tuh kalau di majelis sering kasih pertanyaan kepada para jamaah. Ayo Bapak Ibu yang bisa jawab, rukun wudhu ada berapa? Saya kasih hadiah. Nanti ada yang jawab, rata-rata jawabnya pasti pakai telinga. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, basuh wajah, kemudian membasuh tangan, setelah itu membasuh sebagian kepala, setelah itu telinga katanya. Padahal telinga itu bukan rukun wudhu. Setelah membasuh sebagian daripada rambut atau kepala, yang kelima adalah membasuh kaki. Setelah kaki, rukun yang keenam apa? Tartib. Tartib. Kemudian saya jelaskan, Bapak Ibu, dari sini saya dipahami, telinga itu membasuh telinga ketika wudhu hukumnya sunnah. Alata sunnah toh. Mulai cilik tak kira wajib. Gara-gara pengajian saya besok wudhu tak pakai telinga dia. Wudhu tak pakai telinga. Ini namanya kalau kau ingin tahu ilmu yang tidak manfaat ya seperti itu contohnya. Ngaji tapi malah bukan tambah baik, tambah rusak. Nah ini para hadirin, kita kalau wudhu yang wajib-wajib aja kita kerjakan, sehingga kita tidak paham yang sunnah. Padahal tidak ada setiap perintah Nabi kecuali ada hikmahnya untuk kita. Tidak ada satupun perintah Nabi di dalam hukum syariat kecuali semuanya ada hikmahnya untuk kaulah panjenengan. Di antaranya wudhu para hadirin. Di waktu kemarin rame-ramenya COVID, di satu malam saya itu demam tinggi. Saya tidak ngomong sama istri. Pokoknya yang zaman COVID kan sakit dikit, terus pokoknya arahnya corona kan waktu. Saya diam malam hari, istri lagi tidur jam 1, jam 2. Tiba-tiba saya menggigil, saya pegang badan saya ini panas sekali para hadirin. Saya teringat kitabnya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana beliau menjelaskan tentang cara berwudhu yang sempurna yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya pergi kamar mandi, saya ambil wudhu. Dalam kondisi saya menggigil, saya ambil wudhu. Saya mencoba untuk mengamalkan sunnah sebisa dan semampu saya, termasuk para hadirin membasuh leher. Setelah kita basuh telinga, harusnya kan kita ke kaki. Ini saya basuh leher dengan tangan kanan di bagian kanan leher, dengan tangan kiri di bagian kiri leher. Kemudian telinga pun juga saya basuh, tidak sekedar membasahi, tapi persis seperti yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau basuh telinga itu para hadirin ada 3 kali basuhan di dalam waktu membasuh telinga. Yang pertama dengan 2 jari,
jari jempol dan jari telunjuk, dibasahi, kemudian yang jari telunjuk masuk ke telinga, meratakan bagian dalam telinga, yang bagian jempol meratakan bagian belakang telinga. 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian yang kedua pakai jari kelingking, basahi jari kelingkingnya, masukkan ke dalam lubang 3 kali, basahi lagi, masukkan, basahi lagi, masukkan. Dan yang terakhir pakai telapak tangan, basahi telapak tangan, tempelkan di telinga 3 kali terus seperti itu. Setelah itu membasuh kaki pakai dipijat, dipijat. Sunnah hukumnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik hukumnya wajib. Dalam mazhab kaula panjenengan kita ini pakainya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang Nahdiyin pakai mazhab Syafi'i. Hukum memijat ketika membasuh atau berwudu hukumnya sunnah. Saya lakukan itu para hadirin, tidak butuh waktu yang lama, hitungan jam panas saya hilang. Dari situ saya sampaikan ke para jamaah, coba Bapak Ibu diamalkan, wudunya diamalkan. Ada satu orang jamaah berhadir 3 bulan, dia cerita ke saya, 3 bulan telinga kanan saya tidak bisa dengar, 3 bulan telinga kanan saya tidak bisa dengar. Saya ngamalkan wudu seperti yang diajarkan sama Habib, sunnahnya Nabi itu. Kemudian saya dapati cukup dengan waktu seminggu atau waktu yang singkat, telinga saya sudah 3 bulan tidak bisa dengar, akhirnya dengar kembali. Coba, ini bukti para hadirin. Kalau setiap apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad, hikmahnya, untungnya kembali kepada kita, bukan kepada Nabi, bukan kepada Allah. Semuanya hikmahnya kembali kepada kita. Semakin kita taat sama Allah, semakin kita taat sama Nabi, semakin hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para hadirin, sebagai penutup, karena ini waktunya sudah malam, suaranya sudah mulai habis dari siang nggak berhenti. Sebagai penutup, karena kita sedang dalam acara Isra dan Mi'raj, Nabi itu ketika di Isra Mi'rajkan para hadirin mendapati beberapa kejadian. Di antaranya yang pertama, Nabi mendapati ada sekelompok kaum yang ketika Nabi melihat mereka para hadirin, mereka dalam keadaan pakaiannya penuh dengan tambalan. Kata Nabi, di bagian depan tambalan, di bagian belakang tambalan. Kemudian mereka teriak-teriak, yasrahun, mereka teriak-teriak kama yasrahul ibilu, seperti teriak-teriaknya seekor onta. Kemudian mereka diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buah-buahan yang itu menjadi buah-buahan untuk mereka ahli neraka. Buah-buahan yang dipenuhi dengan duri dan rasanya pahitnya luar biasa. Itu makanan mereka para hadirin. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Man haula, siapa mereka wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Mereka ini wahai Muhammad, umatmu yang ketika hidupnya di dunia mereka tidak pernah mengeluarkan daripada hartanya, baik untuk yang wajib ataupun yang sunnah. La yu'adduna sadaqatihim, mereka tidak mengeluarkan sedekah. Sedekah itu para hadirin bahasa umum. Sedekah ada 2, ada sedekah wajib atau yang kita kenal dengan zakat, ada sedekah yang sunnah yang kita kenal dengan sedekah berbagi. Kata malaikat Jibril, mereka ini wahai Muhammad, manusia-manusia yang berpakaian dengan pakaian penuh tambalan, berteriak-teriak seperti orang yang kesakitan sampai suara mereka seperti suara onta. Kemudian mereka makan dari buah-buahan yang itu diberikan oleh Allah kepada ahli neraka, karena mereka hidupnya di dunia tidak pernah bersedekah. Mereka hidupnya di dunia tidak pernah membantu daripada urusan-urusan yang baik, seperti membantu bangun masjid, bangun pondok pesantren, mendirikan madrasah diniyah, TPQ dan lain-lainnya. Malas mereka membantu, pelit mereka mengeluarkan hartanya, sampai Allah siksa seperti itu para hadirin. Ini para hadirin satu teguran, isyarat dari Nabi kita Muhammad bahwasannya orang yang pelit ketika hidupnya di dunia maka tidak akan pernah nanti merasakan kenikmatan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci dengan orang-orang yang pelit, sampai saking bencinya Allah dengan orang-orang yang pelit. Ini yang pertama para hadirin. Dan yang kedua, Allah juga benci dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, sampai Allah siapkan neraka khusus untuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat dan pelit. Nerakanya namanya neraka apa? Neraka Saqar. Allah katakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa jawaban mereka? Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin.
Apa yang menjadikan sebab kalian wahai manusia masuk ke dalam neraka Sakor ini? Apa jawab mereka ahli neraka Sakor? Karena kami dulu waktu hidup di dunia, wahai para malaikat, kami tidak pernah sholat, dan kami tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Orang yang pelit itu sama dengan orang yang mempersulit hidupnya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sudah mengatakan, para hadirin, dengan sedekah semuanya akan kita dapatkan. Kalau kita kepingin kaya, sedekah kuncinya. Kita kepingin sehat, sedekah kuncinya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu, para hadirin, sahabat muhajir. Sahabat muhajir yang beliau berpindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan beliau miskin. Beliau tinggalkan semua hartanya, beliau tinggalkan rumahnya, beliau tinggalkan pekerjaannya, pindah ke Madinah Al-Munawwarah atas perintah Nabi Muhammad, dan beliau pun taat. Sampai di Madinah Al-Munawwarah beliau ketemu dengan seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat yang asli dari Madinah. Berkata kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, aku punya kebun beberapa hektar, wahai Abdurrahman. Ambillah separuhnya untukmu sebagai modal agar kau bisa bekerja, wahai Abdurrahman. Dan jika kamu saat ini, wahai Abdurrahman, tidak memiliki istri, wahai Abdurrahman, kata sahabat Amirnya, aku punya istri 2. Kalau kamu mau salah satunya, aku ceraikan dia dan nikahilah dia, wahai Abdurrahman. Coba, saking baiknya nih sahabat Ansor, ya. Tapi istrinya ditawarkan juga kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi karena semangatnya dan optimisnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia katakan apa? Tidak, wahai Amir, jangan berikan aku sebagian daripada kebunmu, tapi tunjukkan aku di mana pasar yang ada di Madinah ini. Aku akan buktikan kalau aku bisa mencari rezeki sendiri. Ditunjukkan sama sahabat Amir, para hadirin, di mana pasar di kota Madinah. Berdaganglah Sayyidina Abdurrahman sampai menjadi sahabat yang paling kaya di saat itu. Kemudian ketika Nabi kumpul dengan seluruh para sahabat, Nabi katakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalian semuanya akan masuk surga dengan berlari, kata Nabi, kecuali kamu. Nabi tunjuk satu orang, kecuali kamu. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Nangis Sayyidina Abdurrahman bin Auf, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, kenapa kok saya? Ada apa dengan saya? Kamu, wahai Abdurrahman, masuk surganya dengan cara jalan tertatih-tatih. Jalannya seperti orang sepuh nih, seperti yang tongkatan nih, oke? Nambah tongkat, pelan-pelan. Ya masuk surga, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan masuk surganya. Nah, sehingga ini juga dibuktikan dalam hadis Nabi kita Muhammad. Kata Nabi, orang yang kaya itu masuk surganya terakhir, setelah orang yang miskin jaraknya setengah hari. Jadi orang miskin masuk surga, setengah harinya lagi baru orang kaya. Tapi kayanya yang baik, bukan kaya yang tidak sholat. Kaya yang sholat, Ramadan dia poso, zakat dia keluarkan, itu masuk surganya setengah hari. Perbedaannya dengan yang miskin. Miskin duluan masuk, baru setengah harinya yang kaya. Cuman para hadirin, mungkin kalau kita sekedar membaca secara batasan hadis ini saja, kita akan katakan wis rapopo beb, yang penting lebih surga walaupun beda setengah hari. Kan nggak tahu ya? Tapi Nabi jelaskan di hadis selanjutnya, apa kata Muhammad? Dan setengah hari di akhirat 500 tahun di dunia. Setengah hari di akhirat 500 tahun di dunia, berarti satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba lihat para hadirin. Nah, kecuali orang-orang yang mau bersedekah dan berinfak dengan hartanya. Abdurrahman ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa aku yang masuk terlambat ke dalam surga? Apa jawab Muhammad? Karena hartamu, wahai Abdurrahman. Karena sudah jadi orang kaya nih Abdurrahman bin Auf. Begitu dengar karena harta, pulang ke rumah para hadirin, beliau ingin semua hartanya habis, diinfakkan ke masjid, diinfakkan disedekahkan ke fuqara masakin. Bahkan di saat itu ada kejadian para petani kurma di Madinah sedang gagal panen. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan uangnya supaya bisa masuk surga cepat. Para hadirin awake dhewe kan boten urus, ngene wae. Walaupun tadi tates boten apa-apa sing penting mlebu swarga. Kan ngoten iki lah dhewe. Ini Abdurrahman kepengin cepat masuk surganya sama sahabat yang lainnya. Dengar kabar petani gagal panen. Akhirnya apa kata beliau? Wahai para petani kurma, kembalikan kurma kalian yang busuk-busuk itu bawa sini. Aku akan beli dengan harga yang normal seperti kau jual di saat kurmamu dalam keadaan sempurna. Jadi kurma busuk
dibeli sama Abdurrahman dengan harga normal para hadirin. Kalau 1 kilonya 50.000 misalnya, 1 kilo 50.000, yang kurma busuk itu dibeli 50.000 oleh Abdurrahman bin Auf. Dan itu jumlah kebunnya sangat banyak sekali, sampai akhirnya hartanya habis, di rumahnya numpuk kurma busuk. Kurma busuknya tidak ada yang makan. Tapi coba lihat bagaimana Allah menepati janjinya. Allah katakan dalam Al-Quran, satu kebaikan aku kalikan 10 kali lipat. Datang utusan raja para hadirin ke rumah Abdurrahman. Raja itu berkata, ya Abdurrahman, utusan raja ini, ajudan ini berkata, ya Abdurrahman, apakah kurma busuk ini milikmu? Iya, kurma busuk ini milik saya. Kemudian kata ajudan itu, saya diutus sama raja untuk kemari. Karena raja dengar kabar kalau kamu punya kurma banyak, punya kurma busuk banyak di rumahmu. Dan ternyata kata raja benar. Saya diperintahkan oleh raja, wahai Abdurrahman, untuk membeli kurma busukmu ini seharga 10 kali lipat dari yang kau beli kepada petani. Kenapa? Kalau 10 tadi, kalau 50.000 berarti 500.000 per kilonya. Coba gimana? Tidak jadi miskin tambah sugih. Tidak jadi miskin tambah sugih. Tapi itu janji Allah. Berbeda kalau kemarin kekayaan Abdurrahman bin Auf belum dikeluarkan untuk sedekah, belum diinfakkan ke masjid, belum digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang semuanya sudah dikeluarkan oleh Abdurrahman, sehingga yang didapatkan ini murni bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan pernah habis harta kawula panjenengan dengan sedekah. Bal yasdad, tadi bertambah. Bal yasdad, tadi bertambah. Bal yasdad, tadi bertambah. 3 kali Nabi ucapkan. Saking Nabi itu fahamnya, umatnya kalau sudah cinta dunia tidak akan pernah dengar dengan baik perintah Allah dan perintah Nabi-Nya sampai diulang. Benar nih, nambah rezekimu, nambah diulang lagi sama Nabi Muhammad sampai 3 kali agar kita percaya. Kemudian para hadirin, di antara manfaat lain sedekah, Nabi katakan, dawu mardakum bisadaqah. Jika kalian punya keluarga sakit, anak sakit, istri sakit, suami sakit, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nabi ini yang katakan para hadirin. Sekarang ini banyak kita lebih percaya sama obat-obat kekinian, obat-obat kimia. Jika kita kurang percaya dengan obatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita sudah pakai obat kimia rutin, kemudian kok ternyata belum hasil, kemudian kita akan katakan, saya kepingin nyoba berobat alternatif, kira-kira di mana ya? Saya ingin coba, katanya bekam itu pengobatan alternatif yang bagus yang diajarkan sama Nabi. Harusnya kebalik, kita utamakan dalam berobat apa yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad, baru kita pakai obat-obat kimia dan kita sebut obat kimia itu obat alternatif. Kenapa seperti itu? Lihat kalau panjenengan kemeng, ini saya berdiri seperti ini sudah nyutan kaki ini. Ini kalau sampai besok dah hilang, caranya diminumi Ponstan, hilang nih nanti kemengnya. Nah itu namanya alternatif. Alternatif kan cara cepat, cara cepat. Kalau kita kepingin sehat yang murni sehat, bukan sekedar hilang sebentar kemudian nanti muncul lagi. Konstan sakit gigi hilang, jangan minum malam ini sakit gigi, jangan bisa tidur. Besok pagi jangan sakit lagi tuh giginya. Ya sampai 100 konstan, kalau Allah tidak kasih sembuh ya tidak bakal sembuh itu ya. Tapi kalau pengobatan ikuti caranya Nabi, Allah akan berikan kesembuhan yang murni para hadirin. Sehingga itu yang kami pakai. Dari kemarin saya punya kaki ini kebas, kesemutan para hadirin. Kebanyakan berdiri, kebanyakan duduk. Sampai itu tidak hilang-hilang kesemutan di kaki saya ini. Saya tidak periksa ke dokter, saya panggil. Ada teman di Tulungagung. Saya WA, Pak Agus, besok pagi bisa tidak bekam saya? Oh bisa, Pip, datang ke rumah. Bekam, dipegang, habis bekam hilang kebasnya, langsung, tidak pakai nunggu, langsung hilang. Sekarang bisa kemana-mana jalan lagi. Tadi siang yang nyetir sendiri. Ini kemarin sudah kayak mati rasa ya. Kaki yang kanan. Coba lihat para hadirin, ini obat dari Nabi Muhammad SAW. Ini para hadirin, ayo kalau kita kepingin sehat, coba ikuti cara Nabi Muhammad. Di antara caranya sedekah. Ibu sakit, kelihatan pengemis di lampu merah, niat dalam hati aja, tidak usah macam-macam niatnya, tidak usah pakai ngomong segala sama pengemisnya, apalagi di video, tidak perlu. Orang sekarang mau sedekah di video dulu, kasih ke pengemis, selesai pengemisnya pergi, kita katakan, ya Rob,
jadikan sedekah itu wasilah untuk kesembuhan ibu saya. Allah akan kabulkan. Yang penting kalau ya yakin, kalau panjenengan ya yakin. Syaratnya kalau minta sama Allah kedah yakin, kalau yakin istiqomah, yakin istiqomah. Amalan apapun kalau panjenengan boten yakin tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yakin itu penting. Makanya termasuk amaliyah kalau panjenengan ini kan ziarah kubur gitu. Nah, kebetulan Kediri ini banyak para walinya. Ada makam tambak ya. Para wali di tambak Ngadi. Ada lagi di dekat sini. Mana di sini ya? Oh ya, di sana. Terus ada lagi apa? Bah Jampes, ya Mbak Ihsan Jampes, ya. Yang terkenal kitabnya sampai keluar negeri, ya, Masya Allah. Banyak para wali kita ziarah. Kata Imam Haddad, kalau kaulah panjenengan gak ada hajat, biasakan untuk ziarah ke makam wali, bukan minta sama walinya. Bukan minta sama walinya. Kalau minta sama walinya tidak boleh, syirik itu namanya. Jenengan ziarah Sunan Ampel, kemudian jenengan jauh datang Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel, jenengan pergi keluar duit 1 miliar. Tidak boleh, haram hukumnya. Caranya gimana? Ya Allah, dengan berkah walimu Sunan Ampel, berikan kepada saya duit 1 miliar. Nah itu benar itu caranya. Okay. Itu benar. Tapi nyuwune datang Mbah Sunan Ampel tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya syirik. Jangan keliru kalau ziarah gitu. Ini amalan dari Imam Haddad para hadirin. Tapi ya harus yakin. Yang betul yakin percuma. Ya, buktinya para hadirin, dulu ada satu orang tinggal di satu desa. Dia itu kalau mau masak pakai kayu bakar. Seperti zaman dulu, gitu. Kalau sekarang yang ngampel pun damel LPG sedoyo, gitu ada. Zaman dulu bukan pakai kayu bakar. Dia pergi ke tengah hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Lah kok ketemu kuburan. Ketemu satu kuburan di tengah hutan. Dia pikir, wah ini jangan-jangan waliullah. Jangan-jangan kuburan wali. Duduk dia para hadirin ziarah di kuburan itu, minta sama Allah tawasul kepada wali tersebut. Tapi tidak kenal namanya siapa, tidak ada namanya di batu nisannya. Dia minta, ya Allah dengan berkah walimu ini kabulkan hajat saya. Pulang ke rumah tidak lama dikabulkan sama Allah hajatnya. Besok akhirnya ziarah lagi ke tengah hutan. Dia minta lagi sama Allah, Allah kabulkan lagi hajatnya. Wah, semakin yakin tenanan iki wali. Tenanan iki wali. Akhirnya beliau sampaikan ke masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di tengah hutan ada kuburan wali yang saya beberapa kali minta kepada Allah tawasul kepada wali tersebut, Allah kabulkan hajat saya. Akhirnya masyarakat penasaran kepingin tahu kuburan tersebut. Pergi masyarakat dengan satu laki-laki ini tadi yang menemukan kuburan wali, berbondong-bondong pergi ke dalam hutan para hadirin. Sampai di hutan, ada satu orang tanya, mana kuburan walinya? Ini kuburan walinya. Kata yang tanya, ini bukan kuburan wali. Loh, gimana ini kuburan wali? Saya yakin ini wali. Bukan, ini kuburan saya yang bikin. Kata yang bilang, ini kuburan saya yang bikin. Ini kuburan keledai saya. Saya punya keledai di rumah mati. Saya tidak punya tanah pekarangan. Mau saya kubur, tidak mungkin saya kubur di kuburan umum, tidak mungkin. Akhirnya saya bawa itu keledai yang mati, saya bawa ke dalam hutan, saya kubur di sini. Ini kuburan keledai saya, ini bukan wali, ini enggak wali, enggak keledai. Terus akhirnya debat. Akhirnya di musyawarah para hadirin diputuskan sudah gini aja, digali kuburannya. Digali kuburannya, akhirnya digali ternyata benar isinya tulang belulang keledai para hadirin. Isinya tulang belulang keledai. Akhirnya yang tadi ziarah heran, lah kok kabul hajatnya? Nyuwun tawasul sama keledai kok dikabulkan sama Allah. Bukan masalah keledainya, karena tadi dia meyakini yang dia ziarahi adalah waliullah. Sama kalau panjenengan ziarah makam wali ditambah Syekh Abdul Qadir Khairi, Syekh Abdullah Soleh, Syekh Muhammad Herman, kemudian kita ziarah Mbah Medan, Gusmi dan lain-lainnya itu ziarah Mbah Ihsan Jampes. Kalau kita tidak yakin beliaunya wali sampai mati tidak akan dikabulkan hajat kita sama Allah SWT. Kira-kira yang penting ya yakin. Yang kedua istiqomah. Coba para hadirin amalkan. Jadi orang yang ahli sedekah, insya Allah semua hajat akan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa para hadirin, kita sekarang masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan dapati malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi ada 5 malam yang doa kaulah panjenengan tidak akan ditolak. Malam awal Rajab sudah lewat kemarin. Kemudian malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri. Jadi urut Rajab, Sya'ban, Idul Fitri. Urut Rajab, Sya'ban, Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri malam yang mustajab. Jadi jangan malah ngurusi dunia.
Kebalik ini yang bapak-bapak sibuk ngelap mobilnya. Oke. Sesuk sholat Idul Fitri yang Masjid Jami Kediri, karsane mobilnya mengkilap. Saya punya motor nyuci motornya, sing ibu-ibu nyepak jajan yang toples. Oke. Malam akhirnya tidur, tidak pakai munajat sama Allah, padahal itu malam mustajab eman-eman. Oke. Yang keempat malam hari raya Idul Adha, dan yang kelima malam Jumat. 5 malam ini kata Nabi Muhammad, dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, 5 malam yang mustajab doa, tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat malam nisfu Sya'ban jangan sampai terlewat, perbanyak munajat kepada Allah, ya. Dan semoga Allah berkahi kita semuanya di bulan Sya'ban. Amin. Sampaikan kita bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama para hadirin. 10:30 tidak terasa, nggih. Masya Allah, nggih. Insyaallah mugi berkah, nggih. Sebelumnya kami ngomongkan di sini kami juga punya rutinan para hadirin. Di dekat-dekat sini kami punya rutinan di Grogol. Berapa menit dari sini Grogol? 15 menit ya? Tidak sampai ya? Nah, dekat di Grogol di Masjid As-Shalah, pondok nopo niku namanya lupa saya. Kiai siapa? Kiai Suprapto. Grogol. Desanya nopo? Betrek. Dusun. Desa Betrek, Grogol. Setiap selapan sekali dan nanti keliling di beberapa tempat yang ada di daerah Grogol. Semoga dihadiri. Nanti kalau jenengan kepengen tahu jadwal kita kelilingan di Kediri, sakit ngelihat di fanspage atau di Instagram atau di mana ya, di Facebook Majelis Asy-Syifa Tulungagung. Saya mendirikan di Tulungagung Majelis Asy-Syifa. Asy-Syifa ini apa? Artinya apa? Kesembuhan. Artinya kesembuhan. Saya kasih nama kesembuhan karena saya berharap agar yang semua hadir Allah berikan kesembuhan buat hadirin. Amin. Sembuh zahir, sembuh batin. Penyakit zahir ya penyakit yang terdeteksi oleh ilmu kedokteran. Penyakit batin yang tidak terdeteksi, penyakit hati, ini gampang iri, nyawang tonggone, duwe motor anyar, lorati, gitu. Nah penyakit batin, gitu. Ngelihat tetangganya rezekinya lancar, sakit hati itu penyakit batin. Kemudian penyakit zahir juga bukan hanya penyakit tubuh, gitu. Dompet kosong ya penyakit, you know kan? Nggih Pak, nggih. Dompetnya kat dadi kok kopiah ya ngoten iki. Bolong-blontong sakit damel kopiah ngoten nggih. Sirah ngeluh, you know kan? Ngeluh. Jenengan ambeni botrek gak mempan. Nggih. Gak mempan-mempane lek enten sing abang-abang jejer. Baru hilang. Apa namanya? Fungsinya hilang. Nah, kita berharap yang hadir Allah berikan kesembuhan. Sembuh dari apa? Zahir, penyakit zahir dan batin insyaallah. Semoga dihadiri untuk umum muslimin dan muslimah. Kita tutup majelis ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika a'inna wa an babika fala tadrudna wa khtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami saat ini berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Kami ingin Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa orang tua kami baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan tubuh mereka ya Allah. Lancarkan rezeki mereka ya Allah. Kabulkan segala hajat mereka ya Allah. Dan jangan jadikan mereka bersedih ya Allah di akhir umur mereka ya Allah. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, berikan kepada orang tua kami yang jauh dari kami saat ini ya Allah nikmat yang agung darimu, dan jangan pernah Kau cabut nikmat tersebut ya Allah. Dan ya Allah, mungkin ada di antara mereka orang tua kami yang tinggal jauh dari kami, yang saat ini mungkin mereka sedang sakit dan mereka tidak kabarkan kepada kami ya Allah, karena mereka takut kami khawatir ya Allah. Maka ya Allah, jika orang tua kami di malam hari ini mereka sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan sebagaimana ya Allah dahulu di saat kami lemah, di saat itu ya Allah kami masih kecil, kami masih belum bisa berjalan, mereka lah yang menyuapi kami, mereka yang bersihkan kotoran kami, mereka yang menggendong kami, mereka yang merawat kami ya Allah, karena mereka saat itu kuat dan kami lemah ya Allah. Saat ini keadaan itu Kau balik ya Allah. Orang tua kami yang mulai melemah,
dan kami yang menjadi kuat. Maka ya Rabb, sebagaimana dahulu orang tua kami selalu menjaga kami di saat kami lemah, kami mohon kepadamu ya Allah, jaga orang tua kami di saat mereka lemah ya Rabb. Senangkan mereka di saat mereka dalam keadaan susah ya Allah. Jangan biarkan air mata mereka menetes ya Allah karena masalah-masalah di dunia ini ya Rabb. Dan ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran dalam kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surgamu ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami anak-anak yang selalu ingat untuk mengirimkan doa untuk mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan ya Allah, di malam hari ini kami menyadari mungkin dahulu di masa hidup orang tua kami termasuk anak yang durhaka ya Allah. Kami sering berkata kasar kepada mereka, kami sering membentak mereka, kami sering ya Allah menyakiti hati mereka, bahkan mungkin kami tidak peduli dengan mereka ya Allah. Maka ya Rabb, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang benar, yang kau berikan hidayah sehingga kami bisa berbuat baik untuk orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami ya Allah keluarga yang kau berkahi ya Allah. Kau berkahi istri kami, kau berkahi anak kami, kau berkahi orang tua kami, kau berkahi semua ya Allah apa yang telah kau berikan kepada kami, dan pandang kami dengan pandangan hidayahmu ya Allah. Dan ya Allah, kau saksikan kami saat ini berkumpul ya Rabb. Kami semuanya punya hajat yang berbeda-beda ya Allah. Hanya Engkau yang tahu hajat kami. Hajat itu ya Rabb saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Allah. Hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami ini ya Allah, kabulkan hajat itu ya Rabb. Kabulkan hajat itu ya Rabb. Kabulkan hajat itu ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkan untuk kami bisa ziarah Makkah dan Madinah ya Allah. Hari ini kami bercerita tentang Sayyidina Muhammad, tapi kami jauh dari beliau ya Allah. Minimal ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, sholat di Raudhah Sayyidina Muhammad, menjalankan ibadah haji dan umrah. Kami rindu mencium hajar aswadmu ya Allah, rindu berdoa di multazammu ya Allah, rindu sujud di hijr Ismailmu ya Allah, dan rindu ya Allah mendapatkan pahala yang besar dengan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawimu ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, berikan kepada kami umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah, penyakit zahir, penyakit batin kami ya Allah, penyakit guru-guru kami, santri-santri kami, istri kami, anak-anak kami, dan orang-orang kami cintai ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan semuanya daripada orang-orang kami cintai, kau jadikan mereka semuanya ahli sholat. Dan jika ada di kanan kiri Masjid Al-Manar ini ya Allah, hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang mereka masih meninggalkan sholat, jadikan mereka semuanya ahli sholat. Yang masih meninggalkan zakat, jadikan mereka ahli zakat. Yang masih meninggalkan puasa, jadikan mereka ahli siyam ya Allah. Dan jadikan mereka semuanya ahli ibadah ya Rabb. Berikan kepada kami hidayahmu ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah, dan jangan pernah pandang kami dengan pandangan murkamu ya Rabb. Dan ya Allah, kau saksikan kami saat ini ya Allah, tidaklah kami datang ke tempat ini ya Allah kecuali kami ingin pulang dalam keadaan semua hajat kami telah kau kabulkan ya Rabb, semua penyakit kami telah kau sembuhkan ya Rabb, semua dosa kami telah kau ampuni ya Rabb, dan semua daripada penyakit haji kami telah kau pangkas dari hati ini ya Allah. Dan ya Allah, kami ingin kelak ya Allah, di saat kau hendak mencabut nyawa kami berharap ya Rabb, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati di saat kami sujud dengan khusyuk ya Allah. Kami ingin mati di saat kami sedang berdakwah ya Allah. Kami ingin mati di saat kami sedang membaca Al-Quran dengan derai air mata ya Allah. Dan jangan pernah cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang lalai darimu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang sibuk dengan dunia kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrijalal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ridho dan maafnya jika ada salah kata atau yang menyinggung perasaan. من لي غيرك ربي
يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد